karena memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan atau men-sharing praktik baik yang saya lakukan di kelas. Pada hari ini praktik baik yang ingin saya sharing ke Bapak Ibu sekalian itu mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Di slide saya itu ada tertampil yang pertama tadi ada tentang pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana sih sebelumnya kondisi kelas kita atau bagaimana suasana pembelajaran di kelas kita gitu kan. Jadi pada pertemuan kali ini apabila ada yang kurang atau ingin bertanya silakan kembali. Jadi kalau yang ini saya arahkan mereka itu di satu arah membentuk lingkaran tapi jaraknya sama. Jadi mereka balapan. Nah, siapa cepat mengambil botol, dia akan bisa memilih soal. Kategori soalnya udah saya bagi. Paling atas yang mudah, bagian keduanya itu yang sedang, dan yang di paling bawahnya itu yang susah, sukar. Jadi kalau yang pertama ngambil, dia boleh ngambil soal yang paling mudah. Biasanya kan seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ngasih syaratnya. Syaratnya itu adalah lomba cepat mengambil botol, tetapi hanya boleh maju 2 langkah, mundur 1 langkah. Itu kan? Hitung ya. 3, 2, 1. 2 langkah. Mundur. Boleh. Jaraknya sama kan? Jaraknya sama. Jaraknya sama. Kamu cepat belakang saya. Sudah siap. Siap. Saya hitung ya. Tunggu dulu, tadi mana? 3, 2, 1. Tunggu 2. Ya, yang paling boleh, yang paling mudah. Soalnya kasih sama siapa, Bu? Saya Baca, boleh kalau banyak boleh. Paling atas, Pak. Di atas pakai, Pak. paling atas. Terima kasih buat Bu Devi. Di sini pertanyaannya, apa peran manusia dalam mereaksi dengan lingkungannya, interaksi dengan lingkungannya? Saya ulangi, apa peran manusia dalam interaksi dengan lingkungannya? Dalam interaksi dengan lingkungannya itu sangat perlu, karena lingkungan itu harus kita jaga dengan bersih, apalagi di sekolah kita ini. Kalau tidak ada kita, pasti sekolah itu tidak akan bersih. Makanya peran manusia itu sangat penting di lingkungan sekolah kita ini, karena lingkungan ini harus bersih, indah, dan juga rapi, dipandang orang, dilihat, makanya jadi bersih, indah, dan juga hawa-hawa segar yang ada di udara bisa kita hirup. Demikian itu. Nah itu tadi ya, kalau biasanya di kelas materi yang saya ajarkan yang tapi mereka itu senang berlomba. Sebenarnya ada lagi triknya yang lebih cepatnya Ibu. Saya akan kasih tahu juga karena pada akhirnya saya akan kasih tahu. Oh jadi itu rupanya yang paling cepatnya. Jadi Pak Ajis mungkin sudah tahu ya, karena saya pernah share ke Pak Ajis. Boleh Pak Ajis dengerin saya. Tadi kan kita ya dari sana aja sama Pak Rai deh. Pak Rai juga ada yang kasih boleh. Maju bola. Iya, maju 2 langkah, mundur 1 langkah. Boleh? Saya hitung ya, saya coba. 3, 2, 1. Ya. Memang saya suka menyelipkan supaya kayak main kode-kodean gitu. Pertanyaan lagi. Ada yang belum ajar ya? Iya. Kelas bersama siswa kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2 itu dalam materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tapi sebelum masuk ke materi biasanya saya buat games dulu ya supaya anak-anak bisa fokus ya. Nah jadi di sini kita nggak ada yang saling ngajari ya Bapak Ibu, kita hanya berbagi pengalaman. Nah jadi untuk pertama saya mau buat games dulu supaya anak-anak bisa fokus, bisa semangat dulu. Nah saya minta Bapak Ibu berdiri dulu semuanya. Kita akan melakukan gerakan. Nah gerakannya mungkin ada yang sudah tahu.
Kalau saya sebut Marina, setuju sendiri. Kalau saya sebut menari, maka buat tarian, gerakan tarian. Kalau di atas, Buat videonya bagus ini. di pundak, menara tangannya di atas kepala, begini. Ya, jadi nanti ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Gerakannya harus mengikuti seperti tadi, Marina, menari, di atas, menara. Jadi mungkin nanti nadanya akan lebih cepat. Dan kalimatnya mungkin nanti nggak berat-berat lagi, nggak sesuai dengan awal. Jadi itu melatih fokus dan konsentrasi anak-anak sekaligus melatih mereka supaya tidak kaku diam di tempat. Itu untuk awalnya. Oke ya, kita mulai ya. Marina menari di atas menara, menara, Marina di atas menari, menari. Dengar suaranya. Menari di atas menara, Marina di atas. Marina menari di atas menara, menara, Marina menari di atas. Ya bukan begini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini adalah untuk melatih nalar juga ya. Boleh berpikir, boleh tidak juga. Kadang-kadang kan gini, ada sesuatu yang anak-anak nggak mikir, tapi tercetus di hati ya. Jadi saya bagi, biasanya saya hitung jumlah duit berapa, tapi ini saya simpel, saya bagi jadi 2 aja ya. Angka 1 dan angka 2, jadi saya bagi 2 kelompok. Ini mulai dari 1, 1, 2, 1, 2, Ibu 1, 2, 1, Pak 1, 2, 1, sama semua yang kelompok 2, kelompok maka. Ingat ya Bapak Ibu, yang kelompok 1 kelompok jika, kelompok 2 kelompok maka. Nah, yang saya minta adalah kelompok jika itu membuat kalimat yang diawali dengan kata jika, tapi nggak boleh panjang-panjang, antara 5 kata sampai 8 kata aja, dan kalimatnya terbuka, nggak boleh tertutup, nggak boleh titik, karena diawali jika ya. Kemudian untuk kelompok maka, kelompok 2 itu membuat kalimat yang diawali dengan kata maka. Ya, sama juga 5 sampai 8 kata. Nggak usah mikir juga nggak apa-apa apa yang terlintas. Oke, silakan 1 menit ya Bapak Ibu. Boleh dikertas yang tadi saya. Berapa menit ini? 1 menit bisa ya, karena nggak usah mikir pun bisa apa yang terlintas. Angka ganjil 1 jika. Terserah lah Bu ya. Kelompok jika. Kalau dia, iya. Kelompok Silakan. 1 buat kalimat dimulai dengan kata jika. Kelompok 2 Di sini tulis ya. dengan kata maka. Ya, oke. Kalau nggak ditulis nanti Apa yang terlintas dalam pikiran? Yang atau kelompok yang nggak 1 terlintas jika. juga boleh yang Iya, terasa dia. Kalau maka, yang kelompok 2 maka. Paling banyak 8 kata. Kata ya. Tapi nggak usah bukan mikirin huruf. katanya sih, nggak apa-apa sih Bapak Ibu, nggak harus mikirin tentang kata kalau gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting yang panjang ya, Bu, ya. Mau bebas. Mau yang di rumah juga boleh ya, harus tema pendidikan. Anak-anak juga saya jelaskan. Jadi masuk juga ke pembelajaran sosial emosional ya. Jadi mereka mengungkapkan perasaannya juga tidak enak. Sudah, kumpul. Oke, nggak usah Bu. Oh, nggak. Jadi gini, saya minta setiap tadi kan berpasangan 1, 2, 1, 2. Ya. Sekarang mulai yang kelompok jika dulu yang nomor 1 nanti dijawab nomor 2 dari kelompok maka. Jawabannya nyambung ya. Makan semangka, maka tidur terlelap. Biasa kan semangka. Ya, lanjut Pak. Lanjut ada petidurnya. Jika sekolah lengkap sarana prasarana, mandi. Maka saya harus berkarakter dan bermanfaat untuk orang lain. Nyambung. Berikutnya apa? Kuat Pak. lapar. Maka senang melakukan segala sesuatu yang baik.
Jika saya lapar, makanya sudah pada kontroversi ya. Jika saya berolahraga, badan saya sehat. Maka tertawalah selagi tertawa tidak dilarang. Jika saya menjadi guru, Maka saya akan tiduran sambil main handphone dan Kayak kita butuh tidur ya. Oke, jika aku menjadi guru yang menyenangkan dan kreatif, maka saya akan berhasil. Emangnya ya kan? Nah, setelah itu kami baru masuk ke materi. Saya terangkan hari ini pembelajaran kita kemudian seminggu yang lalu Bu, itu tentang pertumbuhan perkembangan siswa kelas 12 IPS 2 dan 1. Nah itu di grup WA saya kasih beberapa pilihan video, ada 4 video yang topik materinya tentang pertumbuhan perkembangan tapi sudutnya berbeda lagi. Kemudian anak-anak secara per orang itu saya bebaskan, pembelajaran diferensiasi saya bebaskan. Silahkan kamu pilih satu aja dari video tadi untuk kamu tonton. Nah otomatis mereka nonton. Kemudian tugasnya adalah kamu harus membuat minimal 5 kartu istilah, di mana istilah itu berasal dari video yang kamu tonton. Nah setelah itu saya suruh mereka nanti cari pasangannya. Ya contoh misalnya kan Bu Ali sama Bu ini pasangan. Video yang mereka tonton ini harus beda. Video yang ditonton Bu Suyati beda, yang ditonton Bu Aris beda, tapi Bu Suyati nanti membuat 5 kartu istilah dan definisi dari video yang ditonton tentang pertumbuhan dan perkembangan. Bu Aris juga sama. Tapi nanti tetap ada perbedaan karena persamaan karena materinya tetap sama. Nah itu saya kasih waktu seminggu, mereka tugas di rumah, dan inilah kemarin hasilnya Pak dari ruang kelas. Ya, jadi dari ruang kelas. Jadi penilaian saya ada 2. Pertama penilaian kognitif. Kan otomatis ketika mereka udah nonton video mereka pasti catat karena disuruh buat kartu istilah. Dari sini juga anak-anak kreatif, gitu kan? Kartu istilahnya sama definisinya. Saya buat minimal 5 istilah, 5 definisi, gitu ya. Walaupun memang nggak semua materi bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, setelah itu, kan mereka berpasangan udah dari awal. Bu, siswa yang X ini, saya Bu Aris, memberitahu ke Bu Suyati, ini adalah video yang ini ya, kamu nanti tonton juga. Bu Suyati juga sama. Jadi akhirnya minimal siswa tadi menonton 2 video. Walaupun materinya sama, tapi kan Jadi kemarin iya, suruh dicari. Satu. Jadi dari situ nanti saya nilai, kan berdua nih, mereka saling menilai berapa jawaban yang benar dari dia. Kamu berapa jawaban yang benar? Baru saya panggil kan Bu, mereka membacakan, di situlah saya ambil penilaian juga ya. Contohnya setelah dapat ini, itu gimana orang ini Bu Ida sama Bu Aris sama Bu Suyati gimana? saya mencoba. Oh ini ada? Iya, semua mencatat. Masa dormansi itu dia? Masa dormansi sama itu. Ya, kayak gitu gurunya baca masa dormansi sama ini gurunya Pak Endang juga. Mungkin nanya dulu sama Oh ya? Oh nanya dulu tadi. Makanya hebat juga ya guru bahasa Indonesia di langsung tahu biologi saya pikir tadi. Baru mau betul nih Pak. Udah oke bacakan dah. Yang mix. Masa dormansi adalah proses penyerapan air oleh permukaan zat-zat yang hidroklik seperti protein, pati dan lain-lain yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap air. Pasangannya dari mana? Nah, jadi kalau Pak biasanya imbisi Bu. Oh inhibisi ya penyerapan. Salah berarti. Ih salah berarti inhibisi. Soalnya di lensa ada juga penyerapan UV. Inhibisi namanya. Saya kalau Imbisi. dia sistem inhibisi penyerapan UV.